Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu,
10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago. WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat.
WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis.
Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling.
Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat.
WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis.
Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago. WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling.
Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat.
WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis.
Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling.
Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago. WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat.
WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis.
Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling.
Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat.
WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI yang tinggal di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Proses ini cukup memakan waktu hingga membuat para WNI antre selama berjam-jam. Baca, pemilu unik di Chicago, WNI dapat goodie bag, makanan khas Indonesia, hingga lip balm berlogo pemilu. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Warga negara Indonesia, WNI, di Amerika Serikat, antusias menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Berbagai keseruan mewarnai suasana nyoblos di Amerika Serikat. WNI di Amerika Serikat nyoblos di TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Salah satu WNI yang melakukan pencoblosan di Amerika adalah Cinta Laura. Ia memilih menggunakan hak suaranya karena sedang berada di luar negeri. Cinta Laura menggunakan hak suaranya di TPS New York. WNI di New York melakukan pencoblosan di gedung kawasan Queens, New York. Seusai menggunakan hak pilihnya, WNI bisa berfoto dengan latar pemandangan Manhattan. Sedangkan di Washington, antusiasme WNI untuk memilih sangat tinggi. Terlihat antrean WNI untuk menggunakan hak pilihnya terlihat membeludak. Di TPS Washington, WNI bisa berburu jajan di 3 food truck setelah menggunakan hak pilihnya. Mereka bahkan bisa melakukan karaoke bersama. Sedangkan suasana TPS di Los Angeles terlihat sepi. Padahal Los Angeles memiliki DPT terbesar di Amerika Serikat di mana terdapat 15.700 pemilih. TPS Los Angeles sepi karena 92% pemilih memilih nyoblos menggunakan pos. Seperti diketahui ada 3 pilihan untuk WNI dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka bisa memilih dengan datang langsung ke TPS, via pos atau melalui kotak suara keliling. Pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung di Chicago pada Sabtu, 10 Februari 2024, yang dimulai sekira pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak bingkisan seusai memberikan suaranya. Adapun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KJRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jenderal KJRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilu itu pun ditutup tepat jam 17.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencelupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya, dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu, seperti hand sanitizer, pin, pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snacks berupa makanan khas Indonesia, seperti lemper ayam, pastel, hingga kue pukis.
Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024, Minggu 11 Februari. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center, WTC. Dalam video yang beredar terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara, TPS. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di WTC berlangsung tertib. Pemungutan suara untuk pemilu 2024 di Malaysia telah berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah WNI yang datang membeludak. Pemungutan suara bagi WNI